Ngomongin Samsung Galaxy A37 5G yang udah ada di tangan gue ini yang varian warna Awesome White. Tapi ada beberapa warna lagi, ada 4 warna, to be exact. Yang pertama itu Awesome Charcoal, ada Awesome White kayak begini, terus juga ada Awesome Grey Green, dan juga ada Awesome Violet. Keempat-empatnya warnanya bagus, tergantung kalian seleranya mau kayak gimana. Mau yang stealthy, pilih yang charcoal. Mau yang bagus banget menurut gue ini yang Awesome White, karena dia frame-nya juga warnanya sama. Mau yang chic, kalian bisa pilih yang Awesome Violet, atau mau yang baru nih warnanya, ini ada Awesome Grey Green. Oke, beberapa hal yang perlu kalian tahu soal Samsung Galaxy A37. Yang pertama itu adalah spesifikasinya. Dia akan hadir dengan Exynos 1480, ya. Pakai Exynos 1480, memang jelas si Samsung Galaxy A37 5G ini adalah sebuah handphone mid-range yang agak low ya, karena dibandingin sama saudaranya yang A57, tentu A57 punya spesifikasinya yang lebih tinggi. RAM-nya hadir dalam satu varian aja kalau untuk RAM-nya, yaitu 8 GB, tapi untuk storage-nya, kalian bisa pilih antara 128 dan 256 GB. Harganya berapa? Nanti di belakang akan gue kasih tahu, dan gue kasih tahu juga gimana caranya supaya dapat harga lebih murah. Ya, hari ini gue diajak Samsung untuk pegang-pegang si Samsung Galaxy A37 5G. Memang bukan nge-review ya, karena ini baru berapa jam ya gue pegang, sekitar 2 jam, 3 jam. Gue pegang si Samsung Galaxy A37 5G. Kesan pertama, desainnya ini memang bagus banget ya, terutama ketika gue kebagian hands-on yang warna putih ini bagus banget, bagus banget. Yang paling jadi favorit gue dari desainnya itu ada di bump kameranya. Bump kameranya ini warnanya bukan solid tapi frosted gitu, bening, cuma nggak yang clear, melainkan frosted, dan di dalamnya itu ada warna hitam. Tapi warna frame-nya itu ngedoff gitu ya, alias nggak glossy ya, jadi gue suka banget sih, jujur ya, suka. Tapi yang perlu jadi perhatian dari desainnya itu adalah di bagian depan, dimana kalian bisa lihat bezelnya ini agak lebih tebal ketimbang A57, lumayan signifikan bedanya, cuma dia ketolong sama frame-nya. Tadi kan gue bilang frame-nya warna putih, nah frame putihnya ini sampai maju ke depan gitu, jadinya dia ketolong dan ada efek bezelnya tuh lebih tipis. Itu mungkin yang perlu jadi perhatian buat kalian yang pengen dapetin handphone dengan bezel yang tipis. Cuma plusnya adalah meskipun dia bezelnya nggak tebal, dia lumayan simetris ya, jadi nggak kelihatan kayak handphone yang harganya murah gitu. Terus juga desain dari key island yang ada di Samsung Galaxy A36, A56 itu balik lagi, jadi ada jendolan di tombol power dan juga di tombol volume up down. Overall kalau emang lo lihat sekilas ada orang yang pakai Galaxy A37 ini di kereta atau di tempat umum, lo nggak akan ngelihat bedanya menurut gue. Mirip-mirip aja kayak Samsung Galaxy A36. Jadi nggak banyak beda. Ya, perbedaan itu hadir di kameranya. Kamera utamanya dia pakai 50 megapiksel dengan bukaan yang gue cantumin di tulisan ya. Dan kamera ultrawide-nya dia pakai 8 megapiksel. Terus satu lagi ini ada satu buah kamera makro yang gue yakin sebenarnya nggak kepake sama kalian, tapi nggak apa-apa, yang penting dia ada. Terus di bagian depannya ini ada kamera 12 megapiksel untuk selfie. Ke semua kamera ini bisa ngambil video sampai 4K 30 fps, which is good. Untuk hasil kameranya kira-kira kayak begini, kalian nilai sendiri. Menurut gua untuk ukuran Samsung Galaxy A3 series A37 ini udah lumayan oke. Tapi ya gue perlu ngulik-ngulik lebih lanjut lagi hasil kameranya kayak gimana. Kalau ada kesempatannya mungkin akan gue kulik-kulik lagi ya. Oh iya, Samsung juga bilang kalau si Samsung Galaxy A37 5G ini punya kemampuan nitografi yang udah ditingkatin. Ini beberapa foto yang gue ambil di lingkungan yang gelap sama sekali. Gelap, cuma sumber cahayanya tuh indirect, dan hasilnya kayak begini. Jujur nggak peres, bukan karena ini lagi diajak sama Samsung, tapi gue bisa bilang nitografinya improve banget dan meningkat dibanding Samsung Galaxy A36. Untuk hasil videonya kira-kira kayak begini. Ini semuanya gue rekam di 4K 30 fps. Galaxy A37 5G 4K 30 fps. Silakan Mas. Hasil perekamannya kayak begini. Ini menurut gue udah kece badai ya. Bagus untuk kelasan mid range, bisa di zoom sampai 4 kali begini, nice banget. Tuh ada Mikhail. Ini hasil perekaman Samsung Galaxy A37 5G kamera depan, resolusi 4K 30 fps. Hasilnya kayak begini guys. Apa lo? Weh.
Gimana menurut kalian? Sekarang kalian pasti bertanya-tanya ya, Exynos 1480 apa peningkatannya dibanding yang sebelumnya? Peningkatannya Samsung bilang, gue lihat contekan ya, ini ada peningkatan 167% di NPU karena dia masih mengedepankan AI-nya, si Galaxy AI itu, terus juga ada peningkatan 24% di GPU, 14% di CPU, dan yang menarik lagi, memory speed-nya itu meningkat sampai 75%. Ya, memang hal-hal yang kayak begini itu di angka di atas kertas aja dan memang butuh kita coba dengan lebih lama lagi. Nggak bisa tuh gue bilang, oh ya ini meningkat gitu ya, padahal hands-on-nya baru beberapa jam. Tapi memang secara objektif, angka benchmark dari si Samsung Galaxy A37 5G ini di Antutu versi 11.1.1 itu ada di 1.047.390. Angkanya itu pasti variatif bergantung siapa yang ngetes dan gimana kondisi lingkungan pas ngetes dan juga kondisi handphonenya pas lagi ngetes. Tapi ada di angka 1 juta udah sedikit banyak ngegambarin performance-nya yang lumayan lah bagus. Untuk fitur AI-nya masih mirip kayak Samsung Galaxy A57. Jujur gue belum ngulik-ngulik banget fitur AI-nya. Tapi yang jadi perhatian gue itu adalah hadirnya Knox Fold. Tentu aja Samsung Galaxy A3 series emang udah punya Knox Fold dari tahun-tahun sebelumnya, tapi kali ini dia punya yang namanya private folder. Nah, private folder ini fungsinya untuk nyimpan gambar dan video yang pengen kalian private. Buat apa? Terserah kalian ya. Who am I to judge? Gue nggak bisa menilai buat apa private folder itu dibuat. Oke, hal-hal lain, misalnya baterai. Baterai dia pakai 5000 mAh dan bisa charger sampai 45 watt. Terus juga dia punya advanced cooling system yang katanya lebih bagus daripada Samsung Galaxy A56. Terus dia punya 6 tahun update dan 2 tahun extended warranty. Jadi garansinya 2 tahun nih guys. 6 tahun update software. Nice banget sih sebenarnya. Kalau sampai 6 tahun HP ini dipakai, apakah masih bisa? Bisa jadi masih bisa. Mengingat gue juga masih ngelihat beberapa orang yang pakai Samsung Galaxy A51 yang udah rilis beberapa tahun yang lalu gitu. Masih bisa-bisa aja sih kayaknya ya. Dan untuk harganya, kalian bisa ngeliat sih harganya segini. Ya, ini harga resminya dan kalian yang punya Samsung Galaxy A36 kalian bisa datang ke Samsung offline store terus bisa trade in, dapat benefit yang lumayan ya. Kalau trade in itu dipastikan kalian bisa trade in dengan dapetin benefit 2.499.000 dan itu udah pasti meskipun handphonenya nanti ada retak-retak, ada rusak-rusak, yang penting masih bisa nyala, itu bakal dihargain kira-kira segitu. Itu biar kalian dapat lebih murah. Atau kalian mau lebih murah lagi, kalian cari di marketplace karena harga di marketplace ternyata udah lebih murah lagi. Ya, tergantung kalian sih ya, what suits you best ya. Tergantung kalian, menurut kalian mana yang lebih murah, tapi memang harga resminya itu tidak menggambarkan harga kenyataan di pasar. Itu aja hands on gue kali ini sama Samsung Galaxy A37 5G. Untuk lebih lanjutnya, sampai ketemu di video reviewnya kalau gue megang unitnya nanti. Fingers crossed, nggak ada yang ngejanjiin juga. Kemudian dari main lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.